Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fatur Rahim, Farhan Arif Rahman, dan Apriansah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi leadership dari mata kuliah Fakultas Elektronik Perkebunan semester 5 reguler program studi pengelolaan agribisnis perkebunan kampus Politeknik Suriah. Leadership adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah, leadership adalah kepemimpinan. Leadership style bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan seseorang. Hal ini dipengaruhi oleh karakter yang bersangkutan. Leadership atau kepemimpinan merupakan usaha dalam mempengaruhi banyak orang agar mereka dapat mencapai tujuan usaha yang ditargetkan. Leadership diperlukan dalam dunia kerja karena dapat membantu pekerja untuk terus memacu semangat mereka dengan motivasi dan membantu pekerja untuk selalu mengingat tujuan usaha yang ingin mereka capai. Sifat leadership sangat krusial bagi sebuah perusahaan agar dapat mencapai tujuan usaha yang diinginkan. Sebagian orang kerap menganggap leadership dan leader memiliki makna yang sama, padahal keduanya jelas memiliki arti yang berbeda. Leadership merupakan sikap kepemimpinan, sedangkan leader bisa diartikan sebagai pemimpin itu sendiri. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki leadership skills yang baik bisa langsung disebut sebagai seorang leader, sedangkan seorang leader belum tentu memiliki kemampuan leadership yang baik. Adapun sifat-sifat leadership yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin yaitu: yang pertama, memiliki sifat yang jujur dan adil. Yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap setiap keputusan. Yang ketiga, mampu menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mampu menerima saran dan kritik orang lain. Yang kelima, dapat menganalisis risiko dalam setiap keputusan. Yang keenam, dapat memberikan motivasi dan semangat kerja. Yang terakhir, dan menguasai cara berkomunikasi sopan dan jelas. Yang berikutnya adalah leadership style. Berikut ini adalah beberapa leadership style yang kerap ditemukan dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Yang pertama ada leadership demokratis. Gaya leadership demokratis yang satu ini merupakan kondisi ketika pemimpin perusahaan akan memutuskan berbagai hal dengan tetap mempertimbangkan semua pendapat dari bawahannya atau dari timnya. Yang kedua ada leadership autokratis. Leadership autokratis adalah gaya leadership yang dilakukan oleh pemimpin yang mengambil berbagai keputusan tanpa mempertimbangkan ataupun meminta pendapat dari bawahannya atau dari timnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah leadership transformasional. Leadership transformasional merupakan gaya leadership seorang pemimpin yang ingin melakukan perubahan besar di dalam bisnis. Pemimpin akan berupaya untuk membalikan keadaan agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat adalah leadership transaksional. Leadership transaksional merupakan gaya leadership yang dilakukan pemimpin dengan cara mengutamakan kinerja keseluruhan anggota tim atau bawahannya. Setiap orang yang bekerja sesuai dengan job desk-nya atau daftar pekerjaannya tanpa melakukan perubahan terhadap kondisi lingkungan kerja yang sudah berjalan dengan stabil. Yang selanjutnya adalah cara yang bisa dilakukan untuk membangun leadership skill dengan baik, yaitu yang pertama adalah berlatih untuk lebih disiplin. Sikap disiplin merupakan salah satu poin wajib yang harus dimiliki oleh seorang leader. Hal ini akan membantu seseorang untuk tetap konsisten dan memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan dan menyelesaikan berbagai tugas serta tanggung jawabnya. Jika ingin mendisiplinkan orang lain, kita perlu mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu. Hal ini bisa dilakukan seorang leader dengan melatih diri untuk lebih disiplin dan lebih baik dari sebelumnya. Ada banyak cara
untuk melakukannya seperti bangun pagi, olahraga, berangkat dan tiba di kantor tepat waktu, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah menjadi inspirasi orang lain. Leader adalah panutan bagi semua anggota tim. Menjadi orang yang bisa menginspirasi merupakan salah satu cara melatih leadership. Leader harus bisa menempatkan diri di depan semua orang, termasuk ketika harus memberi saran atau bahkan perlu untuk sekedar menjadi pendengar. Yang ketiga adalah teruslah belajar. Mempelajari kondisi dan hal-hal yang terjadi di dalam pekerjaan merupakan salah satu cara terbaik untuk kaya dalam pengalaman. Hal ini akan memberikan kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan, termasuk untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang menghadang. Yang keempat adalah berdayakan seluruh tim. Kemampuan membagi tugas juga menjadi kebutuhan tersendiri bagi seorang leader. Latih diri dengan membiasakan untuk memberdayakan seluruh anggota tim secara maksimal. Lihat kemampuan dan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk memberikan kontribusi terbaik mereka dalam setiap proyek yang ditangani. Yang kelima adalah kenali diri sendiri dengan baik. Jangan hanya mengenali orang lain dengan baik, tetapi kenali juga diri sendiri dengan baik. Hal ini akan memungkinkan leader memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali setiap potensi dirinya, termasuk dalam menggunakan potensi tersebut untuk mencapai semua tujuannya. Dan yang terakhir adalah berani mengakui kesalahan dan terus maju. Leader juga harus berani mengakui kesalahannya jika sewaktu-waktu tersebut terjadi. Selain itu, kemampuan untuk memperbaiki diri juga sangat dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak menjadi penghambat kesuksesan di masa depan.